Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya, bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan ya. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Kita ini orang partai, kalau tidak rusak partai. Dari kami gariskan begini, tidak. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, supaya jangan ada insinuasi apa, jangan ada suara-suara. Ya kita letakkan secara proporsional. Mari kita teliti secara konstitusional, ya kan. Itu hal yang serius. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Apakah penyelidikan ini bisa membatalkan pemilu? Teknis, karena ini kan reses masa sidang akan mulai 1 Maret. Supaya tanggal 5 itu adalah satu deklarasi perlawanan rakyat melalui jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi. Hak angket ini sesuatu yang fenomenal, sangat strategi, sangat bagus. Dipanggil itu KPU, MK juga akan dipanggil, bahkan mungkin Presiden. Yang saat ini memang sedang berkomunikasi. Komunikasi sedang berjalan bagaimana intinya. Pesan kuat bahwa partai ini sudah direstui oleh Ibu Megawati PDIP untuk maju mengusung hak angket. Gambaran Jokowi yang sangat galau, sangat takut, Jokowi yang sangat ketakutan. Kalau itu istrinya bisa dipanggil, Gibran bisa dipanggil, Kaisang bisa dipanggil, adik iparnya bisa dipanggil, Bobi bisa dipanggil, dan hampir dipastikan semua komposisi inti dari keluarga dinasti politik Jokowi terlibat dalam cawe-cawe politik. Semua berpotensi diseret ke hak angket dan dipertanyakan di ruang publik secara terbuka. Apa tidak meleleh itu mereka? Malu, sangat malu, malu sekali. Tapi semua mekanisme kita coba. Tapi kami masih menunggu masa reses dan menunggu juga teman-teman dari PDIP kami akan ikut untuk hak angket itu, memastikan itu. Proses itu semua bisa cepat, bisa 2-3 hari kan. Hak angket ini sangat berbahaya, neraka bagi para penjahat di dalam bernegara, malapetaka bagi yang serius bagi dinasti politik Jokowi. Akhirnya, pekan ini 3 koalisi perubahan, Nasdem, PKB, dan PKS dengan tegas menyatakan mendukung usulan hak angket DPR tentang dugaan kecurangan pemilu di 2024. Meskipun masih menunggu langkah selanjutnya, dan tentunya ini dari fraksi PDI Perjuangan ya, koalisi pengusung Capres Anies Baswedan dan Muhaimin ini sepakat dengan wacana Capres 03 itu, Ganjar Pranowo, agar dugaan kebobrokan pesta demokrasi yang baru saja diusut tuntas lewat interpelasi, bahkan hak angket DPR. Di sini kuncinya hak angket di DPR ya. Nah, tim hukum Anies sendiri telah melaporkan ke Bawaslu dugaan kecurangan di 38 provinsi. Di H+2 pemungutan suara, kini tiba saatnya koalisi perubahan menunggu lokomotif yang akan dibawa oleh Ganjar dan kawan-kawan mengenai hak angket di DPR, yaitu tentu saja PDIP Perjuangan. Nah, pekan ini Crosscheck ingin menggarisbawahi upaya hak angket ini bukan soal kalah dan menang dalam Pilpres, bukan juga sekedar pemakzulan presiden, tapi soal fundamental, yaitu menjaga demokrasi yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan kewarasan bernegara. Nah, mengangkat angket membongkar yang curang, Bang Iqbal, jubir Timnas Amin, dan tentu saja Bang Faisal Assegaf, kritikus politik. Nah, ini Bang yang cukup keras dengan tema ini. Terima kasih Bang Faisal dan Bang Iqbal. Saya langsung saja ke
Bang Faisal, mungkin sobat di cross check ini ingin tahu juga nih, seperti apa sih hak angket itu, bedanya dengan hak interpelasi seperti apa, dan apakah nanti akan berujung ke pemakzulan presiden, dan atau mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain yang akhirnya bisa mengubah hasil dari pemilu? Ya, kalau kita mengcapture dari berbagai keragaman pemikiran itu kan sudah mengerucut kedua hal ya. Ada penyalahgunaan kekuasaan yang dialamatkan kepada dinasti politik, di mana menyajikan fakta dari berbagai rangkaian kebijakan yang dimobilisasi oleh Presiden Jokowi. Misal bansos itu hampir 500 triliun untuk mempengaruhi dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon. Kemudian dalam proses pasangan Prabowo dan Gibran itu kan menggunakan jalur belakang nepotisme, ada Anwar Usman di sana, adik ipar presiden, sehingga Gibran diloloskan. Kemudian banyak faktor-faktor lain, keterlibatan kekuasaan mengintervensi proses pemilu. Nah, ini menemukan satu instrumen yang serius dalam alat kelengkapan politik di DPR, jalur konstitusi, yaitu hak angket. Jadi hak interpelasi, hak pansus, ini lompat langsung ke hak angket. Ini tentu pesan yang serius. Kalau hak angket berarti sekitar 25 anggota DPR dari 2 fraksi, kemudian nanti dibawa ke paripurna, 50+1 disetujui, kemudian akan dibentuklah forum angket itu untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan pasti membuka lebih terang semua pihak yang terlibat. Kalau dilihat dari kerangka opini, ini bukan lagi dugaan yang dibidik, tapi terang di sana muncul fokus masalah pada soal isu pemakzulan Jokowi yang tidak terhindarkan. Bahkan itu datang dari kubu PDIP, dari fraksi PDIP, salah satu anggota DPR kan memberi sinyal yang kuat. Kemudian juga reaksi-reaksi publik juga mengerucut kepada tekanan yang mereka sebut sebagai pemakzulan. Apakah penyelidikan ini bisa membatalkan pemilu? Itu tafsir politik. Kalau dia masuk ke dalam struktur sengketa pemilu, hak angket tidak memiliki kewenangan. Karena puncak dari sengketa pemilu itu sudah secara undang-undang diatur di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja sejak awal prosedur atau proses pemilihan presiden ini dibuat, MK itu sudah menjadi objek perdebatan publik. Kentalnya nepotisme sehingga publik melihat, atau partai politik juga mungkin ya sudah punya catatan, akan menyeret MK ke dalam proses evaluasi karena ada intervensi kekuasaan dari praktek dinasti politik. Jadi keragaman berpikir yang mengerucut pada permintaan pemakzulan itu hal wajar saja. Karena bagaimana menyalurkan kemarahan? Harus ada subjeknya kan? Siapa pelakunya? Nah, aktor utama dalam kecurangan atau intervensi pemilu yang menyebabkan kemarahan publik karena manajemen sistem pelaksanaan IT di KPU, sistem pengawasan Bawaslu yang tidak berjalan, perhitungan suara yang tertunda, maka ini adalah satu paket dari kegagalan undang-undang pemilu yang mesti memang harus meminta seluruh pertanggungjawaban dari pihak KPU dan pihak pemerintah yang memutuskan berbagai kebijakan terkait dengan anggaran. Karena hampir 100 triliun pemerintah dan DPR memberi kepercayaan kepada KPU dengan tujuan untuk menjadikan pemilu yang berkualitas. Tapi hari ini yang kita dapati kan hanya semacam instrumen kepentingan politik yang dipandu oleh kekuasaan dalam rangka meloloskan Prabowo dan Gibran. Dan hampir 1 tahun lebih sebelum pemilu itu digelar, dugaan-dugaan, dan pada saat momentum pemilu terjadi, dugaan itu mendapatkan kebenaran di lapangan. Mobilisasi bantuan sosial yang masif, kemudian intervensi aparat penegak hukum, kemudian macam-macam lah yang sudah terungkap dan terang di ruang publik. Jadi hak angket ini sesuatu yang fenomenal, sangat strategi, sangat bagus. Kalau meminjam pandangan dari hampir seluruh partai politik itu, ada semacam panggilan moral yang kuat, bukan soal menang kalah, tapi mereka ingin melalui proses bernegara lebih khusus pada ruang demokrasi ini, benar-benar berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, kejujuran. Jadi sudah tepat DPR digunakan sebagai sarana yang strategi untuk mengevaluasi seluruh perangkat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, termasuk MK di dalamnya. Jadi kalau tidak ada pilihan atau sikap menolak datang ke MK itu bagus, karena buat apa kita datang ke satu lembaga yang diharapkan untuk bisa bersikap adil, tapi sejak awal telah diperkosa, dikuasai oleh dinasti politik. Bang Faisal, ketika misalnya sudah bergulir hak angket dan ini juga terjadi dibentuk tim begitu, kira-kira timeline-nya itu berapa lama dan apa saja nanti yang akan dinamika, apa saja yang akan terjadi di tim hak angket ini? Iya, semua kalau menuju proses itu semua bisa cepat, bisa 2-3 hari kan. Misal sebelum masuk ke Dewan itu biasanya lintas partai yang akan mengusung hak angket itu kan mengkonsolidasikan setiap anggota untuk memastikan jumlah dari pertarungan nanti di paripurna itu 50+1. Misal kalau dihitung dari suara, dari taruhlah 4 partai atau 5 partai, itu sudah cukup PDIP,
PDIP, PKS, Nasdem, PKB, plus mungkin P3 ya. Kalau semua itu kan tahapannya adalah mengkonsolidasikan dulu untuk biasanya tanda tangan. Nah, minimal itu kan 25 orang dari 2 fraksi. Kemudian mereka menghitung soliditas itu, mereka ajukan lewat mekanisme internal dan kemudian disetujui untuk dilakukan rapat paripurna untuk diputuskan. Dan keputusan itu kan pasti mengambil suara 50+1 dan sudah cukup dengan Gabungan PDIP, misalnya Nasdem, PKS, PKB, dan P3 itu sudah lebih dari 50%. Sudah lebih dari 50+1. Nah, hanya sampai hari ini 25 orang sebagai syarat atau 28 orang syarat untuk mengajukan hak angket itu belum muncul di ruang publik. Misal PDIP itu kan pesan yang kuat itu kan baru disuarakan oleh Pak Ganjar. Kemudian dijawab oleh 3 sekjen partai di kubu Amin. Nah, tadi saya usulkan, memang ada semacam kesenjangan komunikasi, ada yang kaku di sini. Biasanya ada satu partai yang memotori itu. Mereka melakukan lobby-lobby yang lebih intensif, sehingga ketika muncul di ruang publik tidak lagi wacana, tapi menunjukkan kepada publik sudah mengantongi sekian ratus misal atau puluh tanda tangan, dan pada tanggal 5 Maret nanti, begitu sidang pertama dibuka ya, pasca reses ya, itu bisa langsung ngedrive dalam 2-3 hari itu diputuskan. Apakah proses penyelidikan itu bisa panjang dan bisa cepat? Ada muncul pertanyaan publik, kalau bertarung dengan waktu tanggal 20 Maret, apakah hak angket ini bisa memutuskan sesuatu yang mengoreksi pemilu? Itu juga bisa. Tergantung kan tafsir politik dan pertarungan di ruang konstitusi DPR nanti. Misalnya hak angket karena sudah masuk persetujuan penyelidikan, dugaan intervensi kekuasaan terhadap proses pemilu, maka mungkin mereka bisa mengeluarkan semacam konsensus. Semua hal yang menyangkut dengan perhitungan suara, menyangkut dengan proses pemilu, ditunda untuk sementara. Untuk dalam rangka proses penyelidikan untuk mengungkap objektivitas, faktor-faktor yang dianggap sebagai dugaan penyimpangan kewenangan, intervensi kekuasaan di dalamnya. Nah, gambaran apakah cepat, tidak cepat, itu juga yang tadi saya usulkan. Kalau kita berharap sebagai publik, karena ini representasi partai politik, karena sudah ada pertemuan di level sekjen, para kandidat juga sudah berbicara, reaksi publiknya juga sudah sangat kuat, maka sudah waktunya 5 pimpinan partai itu keluar dulu, membuat kesepakatan tertulis, sehingga di antara mereka terjalin confidence, saling keyakinan yang kuat, bahwa kesungguhan itu tidak lagi dalam kata-kata, tapi dalam satu platform, satu pandangan tertulis, satu kesepakatan moral yang utuh. Nah, kita berharap minggu depan atau dalam minggu ini, Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Presiden PKS, Muhaimin Iskandar, dan kubu P3 itu duduk bareng. Sehingga publik membaca ketika partai mengatakan serius untuk mengusung hak angket, itu sudah dimulai langkah-langkah operasional politik yang terukur dan serius, konkret. Nah, hari ini kan kita masih melihat gorengan dulu. Ini makanya muncul di kubu sebelah. Jangan-jangan ini gertakan saja kan? Dan saya mau memberi sedikit tambahan bahwa selain hitungan dari kesadaran di kubu 01 maupun 03, prediksi saya 60-70% anggota DPR yang berada di Golkar juga punya nurani. Begitu juga PAN. Ada kemungkinan untuk geser secara individu atau secara partai? Kita merujuk kepada hak angket yang pernah terjadi pada tahun 2009 misal. Ada beberapa partai pengusung Pak SBY juga kan, anggotanya kan mengambil sikap independen. Walaupun ketua umumnya mesra dengan dengan presiden, dengan istana, tapi kemudian dinamika di internal partai itu memberi gambaran banyak anggota yang juga menggunakan hak individu mereka, hak keanggotaannya secara independen untuk berpihak kepada rasa keadilan publik. Saya membaca kebatinan di internal Golkar, PAN, dan bahkan Demokrat. Dalam diam itu juga mereka menunggu hak angket ini digelar sebagai pintu masuk untuk mereka mengambil partisipasi secara individu. Karena hak angket itu kan tidak bisa diarahkan oleh fraksi. Itu hak yang berkaitan dengan anggota. Karena forum itu berdasarkan keputusan anggota akan dibawa ke paripurna. Maka kelompok-kelompok atau anggota-anggota partai politik baik yang ada di kubu istana maupun yang ada di melihat situasi ini, itu mereka bisa menyeberang. Tidak lagi berbicara soal kepentingan oposisi, kepentingan kubu 1, 2, 3. Semua akan melebur, apalagi isunya kan kalau benar-benar mampu menghadirkan satu rangkaian fakta tentang kebejatan di dalam demokrasi, kebusukan di dalam berdemokrasi, terlalu jauh kekuasaan Jokowi yang selama ini mereka rasakan. Maka secara individu itu bisa menemukan forum angket ini
dalam rangka konsolidasi kesadaran bersama untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, Jadi ini tidak berhenti satu klaim untuk kepentingan oposisi saja, menurut saya tidak. Dinamika ini sangat cair, tapi siapa yang akan melakukan terobosan? Nah, ini ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.